Halo Sobat PC, kembali lagi bersama Solikin yang selalu terdepan dalam memberikan solusi dan informasi kinerja Bea Cukai. Di video kedua ini, kita akan membahas bersama jenis-jenis evaluasi pengelolaan kinerja. Terdapat dua jenis evaluasi pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu evaluasi pengelolaan kinerja internal dan evaluasi pengelolaan kinerja eksternal. Sebelum melanjutkan materi, kita harus tahu dulu nih, istilah-istilah yang akan sering dipakai dalam evaluasi pengelolaan kinerja. Yang pertama yaitu evaluator. Evaluator adalah pihak yang akan melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja yang berupa tim dengan komposisi yang terdiri dari 1 orang ketua tim dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota tim. Sedangkan yang kedua yaitu evalui. Evalui adalah pihak yang akan dievaluasi, di mana untuk evaluasi internal, evaluinya adalah suatu atau beberapa unit kerja internal. Sedangkan untuk evaluasi eksternal, evaluinya yaitu suatu unit organisasi. Lalu, siapa saja ya yang bisa menjadi evaluator dan evalui di evaluasi internal? Evaluator dan evalui dari evaluasi pengelolaan kinerja internal merupakan pengelola kinerja organisasi unit eselon 2 atau eselon 3 terhadap pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja internal pada unit organisasinya masing-masing. Sobat PC masih bingung? Kita langsung ke contohnya saja yuk. Pengelola kinerja organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang bertindak sebagai tim evaluator dan akan melakukan evaluasi internal pada bagian keuangan. Nah, di sini bagian keuangan akan bertindak sebagai evalui. Contoh lain lagi nih. Pengelola kinerja organisasi pada KPPBC TMPC Kuala Tanjung bertindak sebagai evaluator dan akan melakukan evaluasi internal pada seksi penindakan dan penyidikan KPPBC TMPC Kuala Tanjung. Nah, Sobat PC, selanjutnya mari kita beranjak ke materi tentang evaluasi pengelolaan kinerja eksternal. Evaluasi pengelolaan kinerja eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola kinerja organisasi terhadap pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh unit organisasi eksternal pada wilayah kerjanya masing-masing. Lalu, siapa saja sih yang menjadi evaluator dan evalui dalam evaluasi eksternal? Nah, terdapat dua pihak yang dapat menjadi evaluator dalam evaluasi eksternal, yaitu pengelola kinerja organisasi pada unit eselon 1 dan pengelola kinerja organisasi unit eselon 2 yang memiliki unit organisasi eselon 3 di lingkungannya. Saat ini, pengelola kinerja organisasi pada unit eselon 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Subdirektorat Pengelolaan Kinerja pada Direktorat Kepatuhan Internal. Nah, pengelola kinerja organisasi unit eselon 1 ini dapat melakukan evaluasi eksternal terhadap seluruh organisasi eselon 2 dan atau unit organisasi eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk pengelola kinerja organisasi pada unit eselon 2 dapat melakukan evaluasi eksternal terhadap pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh unit organisasi eselon 3 di wilayah kerjanya masing-masing. Contohnya, Kanwil DJBC Maluku sebagai evaluator akan melakukan evaluasi eksternal pada KPPBC TMPC Tual. Atau contoh lain, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan akan melakukan evaluasi eksternal pada KPPBC TMPC Kota Baru. Nah, gimana nih Sobat PC? Pasti udah tahu kan jenis-jenis evaluasi pengelolaan kinerja? Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja internal. Sampai jumpa di video berikutnya ya.